lebih panjang lagi memang kurang oke ya. Cuman kalau untuk trading saya rasa sekarang sudah mulai menarik untuk sektor batu bara. Terlepas nanti kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa kebijakan tarif impor China, pengenaan tarif produk asal Tiongkok, melemahkan ekonomi Tiongkok, kemudian kalau ekonomi Tiongkok nanti melemah, permintaan batu bara juga ikut melemah, itu jangka panjang gitu ya. Jadi untuk jangka panjang harga batu bara memang ada resiko mengalami pelemahan, tapi untuk jangka pendek dia ada potensi peluang kenaikan dikarenakan kenaikan permintaan dari adanya musim dingin. Jadi musim dingin di Eropa, Amerika itu bentar lagi akan berlangsung, kemudian juga konflik Rusia-Ukraine juga masih tetap berjalan, sehingga sebenarnya kalau kita lihat jangka pendek untuk komoditas batu bara masih ada potensi untuk tetap survive di level yang saat ini, dan ada peluang untuk saham-saham yang relate dengan komoditas batu bara untuk harganya bisa mengalami rebound. Karena ADRO, ITMG, PTBA, ya saham-saham batu bara mereka udah tertekan cukup dalam. Jadi saya rasa memang udah waktunya untuk mereka rebound. Jangka panjang is okay. Tadi ada dampak Tiongkok dan lain-lain yang mungkin mereka akan melandai, tapi itu jangka panjang. Untuk saat ini jelang kuartal 4 sampai dengan Januari mungkinnya di 2025 harga batu bara saya lihat di sini masih ada peluang kenaikan. Sampai dengan saat itu kita masih bisa untuk trading ya. Cuman lepas dari itu ya mungkin kita bisa switch ke sektor lain, masuk di Februari 2025. Jadi untuk jangka menengah, untuk batu bara ini masih oke. Cuman kalau untuk panjang ya mungkin kita harus agak antisipasi. Nah, ini saya dapat data ya, Bapak Ibu, saya mendapatkan data bahwasanya untuk kinerja semester 1 2024 yang sudah dirilis itu untuk angka impor batu bara ternyata justru mengalami kenaikan. Padahal kita lihat ini memang ada sedikit data yang kontradiksi dan menurut saya ini agak unik. Di mana pada saat ekonomi Tiongkok mengalami pelemahan, tapi ternyata impor batu bara termal per semester 1 2024 ini justru mengalami kenaikan 8,5%. Artinya, walaupun dengan adanya pelemahan ekonomi Tiongkok, itu memang berdampak, tapi saya lihat di sini tidak secara langsung, benar-benar langsung ber menurunkan dari permintaannya mereka. Karena terbukti per semester 1 mereka masih mengalami kenaikan. Tapi memang kembali lagi, di semester 2, walaupun di semester 1 mengalami kenaikan, di semester 2 kami melihat bahwa permintaan untuk batu bara di Tiongkok ini agaknya mulai melandai. Yang pertama, kenapa kok permintaan batu bara di Tiongkok di semester 2 ini kami perkirakan melandai? Yang pertama adanya pemulihan produksi di sana. Semester 1 kenapa mereka impornya banyak? Karena produksi di dalam negeri di Tiongkok, di China, itu mengalami penurunan. Karena waktu di akhir tahun 2023 itu banyak kecelakaan kerja di sana. Sehingga pemerintah China waktu itu mereka melakukan inspeksi untuk perbaikan tambang begitu. Jadi pada saat semester 1 kenapa mereka banyak impor? Betul, mereka banyak impor dikarenakan waktu itu banyak kecelakaan dan mereka melakukan perbaikan-perbaikan di tambang. Nah, sekarang di semester 2 bahkan sejak bulan Juni itu sudah mulai ada tanda-tanda pemulihan produksi di mana inspeksi di tambang batu bara ini sudah mulai selesai dilaksanakan. Nah, ini ya teman-temannya, kita lihat dan proyeksikan bahwa permintaan batu bara di semester 2 ini nampaknya agak mulai melandai dikarenakan pemulihan produksi batu bara di Tiongkok. Jadi kalau produksinya mereka di dalam negeri di sana udah mengalami pemulihan, artinya untuk mereka beli barang ataupun batu bara dari negara lain itu agak mulai berkurang. Cuman memang kalau kita buka satu-satu laporan keuangan ya di Adaro, PTBA itu kalau misalnya kita breakdown laporan keuangan, ternyata sumber untuk mereka jual batu bara enggak serta-merta gede di Tiongkok. Ternyata mereka juga jual ada yang di Korea Selatan ya, ada yang di Jepang, mereka jual untuk batu bara, ada yang di Singapura. Jadi memang itu terpecah. Jadi pada saat kita melihat di sini batu bara Tiongkok ini mengalami pelemahan, dampak ke emiten kita bagaimana gitu ya.
itu saya rasa tidak langsung brak, langsung kehajar ke emiten tersebut. Saya rasa masih ada beberapa apa ya, ibaratnya tuh dinding-dinding pembatas sehingga ibaratnya itu perlindungan ya, karena mereka juga udah ada kontrak kerja dan lain-lain. Jadi pada saat permintaan harga batu bara melandai di Tiongkok, selagi itu masih bisa ditahan dan harganya nggak langsung ambrol ke bawah, saya melihat di sini masih ada peluang lah untuk mereka mempertahankan kinerjanya. That's why kita bisa bilang bahwa untuk komoditas batu bara ini masih cukup menarik sampai dengan akhir tahun ya. Kita masih bisa untuk trading kan. Jadi jual beli untuk ditradingkan ini masih cukup menarik untuk batu bara. Cuman memang ya kembali lagi untuk jangka panjang ya kita harus hati-hati. Jadi pada saat kita masuk ke komoditas batu bara ini purely untuk trading ya teman-teman. Untuk trading. Saya lihat di sini untuk trading ini masih cukup seksi. Kalau misalnya dibeli di hold sampai dengan akhir tahun pun masih is oke. Cuman kalau di hold untuk jangka yang panjang banget saya lihat di sini agak kurang ya, agak kurang menarik karena kita lihat bahwa permintaan batu bara sebenarnya bukan cuma di China tapi di Indonesia juga permintaan batu bara itu ternyata cukup banyak untuk listrik gitu. Nah sekarang nih ini cukup menarik. Ternyata sekarang ini udah banyak banget energi terbarukan yang beresiko men-switch. Yang awalnya orang pakai batu bara untuk PLTU sekarang sudah berubah. Mulai dari tenaga angin ya, yang pakai kincir angin. Kalau kita lihat di Eropa, di London dan lain-lain, mereka pakai energi dari kincir angin ya. Makanya kalau kita misalnya ke sana itu banyak banget mereka kayak kincir angin. Dan ini memang di sana listriknya udah pakai tenaga angin. Dan ini juga mengalami kenaikan ternyata di China naik 44,5% pada bulan Juni untuk tenaga yang berbasis angin. Kemudian tenaga yang berbasis air juga demikian. Kemudian juga ada yang pakai solar panel, tenaga dari matahari. Jadi saya melihat bahwa memang switch energi ke energi terbarukan dari yang awalnya batu bara ini mungkin akan terjadi. Cuman memang enggak langsung karena kalau kita berbicara pakai solar panel itu mahal biayanya. Pakai tenaga air untuk bangun apa namanya tempat ya, yang tempat airnya, investasinya. Terus kalau misalnya kita mau buat kincir angin untuk menggantikan batu bara itu pun butuh biaya yang sangat besar ya teman-teman. Dan ini saya lihat untuk implementasinya juga butuh waktu. Jadi untuk 2025, 2026 saya rasa ini belum akan benar-benar menggantikan batu bara. Batu bara masih akan tetap uh, stay ya menjadi primadona untuk baik untuk listrik, penghangat atau yang lain. Jadi saya lihat di sini memang ada resiko, tapi untuk implementasinya butuh waktu. Butuh waktu untuk menggantikan dari batu bara itu sendiri. Karena batu bara ini murah dibandingkan dengan harus investasi untuk pembangunan ya energi terbarukan. Sehingga untuk batu bara sendiri kita untuk trading masih boleh. Nah, ini teman-teman. Kalau kita lihat secara panjang, ini memang ada ini perkiraan berdasarkan data Bloomberg di mana ini berdasarkan forecast median dari masing-masing analis di dunia ya. Mulai kalau misalnya kita tahu dari Goldman Sachs, GPM ya, JP Morgan, Morgan Stanley ataupun dari beberapa yang gede-gede lah ya dari perusahaan-perusahaan keuangan mereka melakukan prediksi untuk pergerakan harga batu bara. Kita bisa lihat untuk yang garisnya warna biru. Yang garisnya warna biru. Sedangkan yang warna hijau itu adalah current forward untuk kontrak batu bara itu sendiri. Tapi yang warna biru itu adalah perkiraan, prediksi untuk arah batu bara ke depannya bagaimana. Kalau kita lihat garis yang ini ya, teman-teman, ini kita lihat di tahun 2024, 25, 2026, 2027, ini juga sama ya. Ada steam coal ya. Ini kita melihat bahwa trennya itu adalah turun. Sehingga memang, nah ini ya, turun. Tapi ini jangka panjang, ya teman-temannya jangka panjang sampai 3 tahun ke depan. Jadi memang harga batu bara, ini memang dia kecenderungannya kayaknya back to normal. Kalau kita bilang, wah itu dia kalau kita lihat nih ending di sini, dia harganya ke kisaran 110. Kalau yang di sini juga di kisaran 95 US dollar per ton.
Kalau misalnya kita bilang ya harganya itu drop banget, ternyata enggak juga. Kenapa enggak juga? Karena kalau kita lihat dari harga batu bara sebelum pecah eh, pecah perang antara Rusia Ukraina, ya memang harga batu bara. Oke, sebentar ya. Ini sudah jelas kan? Oke. Teman-teman, semoga suara saya jelas ya. Kalau misalnya suaranya saya agak gembel atau kira-kira hilang, teman-teman bisa ketik di kolom chat ya, biar kita cek dari sisi koneksinya. Oke, saya izin lanjut ya. Jadi memang untuk batu bara, kalau kita lihat secara panjang, ini memang biasa ya. Tapi kalau dari sisi jangka pendek, ini kita perkirakan karena memang dia biasanya batu bara ini sendiri dia biasanya dia siklus. Di akhir tahun dia mengalami kenaikan. Nah, ini kita lanjut ya, Bapak Ibu. Kita lanjut untuk kita cek pergerakan ataupun dari pasokan. Pasokan untuk batu bara. Nah, ini untuk minyak mentah ya. Sorry, ini untuk minyak mentah. Kalau untuk batu bara, ini yang tadi arahnya dia memang agak sedikit pelandaian untuk harga komoditas batu baranya. Nah, kalau sekarang kita bergeser untuk minyak mentah. Minyak mentah, kalau saya lihat di sini masih masih jauh lebih baik dibandingkan dengan komoditas batu bara dari sisi outlook-nya. Kenapa? Karena dari sisi minyak mentah ini sendiri, ini OPEC, dia akan ada pertemuan pada tanggal 1 Agustus, dan pertemuan OPEC pada tanggal 1 Agustus ini kami rasa akan menunda kenaikan produksi ya. Jadi kalau misalnya produksi dari OPEC ataupun minyak mentah ini ditunda, ini mungkin ada peluang untuk bisa mempertahankan harga minyak mentahnya. Kalau misalnya produksinya ini dinaikkan, justru memberikan sentimen yang kurang baik untuk minyak mentah. Dan kami rasa di sini OPEC kemungkinan dia akan dia belum akan menaikkan produksinya ya teman-teman. Karena ini, kalau misalnya OPEC dia naikin produksi, harga minyak mentah bisa makin turun dan mereka pasti nggak mau mengalami kerugian tersebut. Karena OPEC ini adalah negara-negara yang menjual minyak mentah. Jadi kalau misalnya mereka mau memaksakan menaikkan produksinya, harga minyak mentah ini bisa turun ya. Dan kami lihat di sini nanti pada pertemuan 1 Agustus, kemungkinan besar mereka akan menunda untuk menaikkan produksi. Ini ya, jadi dari negara-negara OPEC ini sendiri mereka sudah menahan pasokan ya, menahan produksinya dalam upaya untuk menopang harga. Jadi kalau harganya di sini dia sudah turun, nggak mungkin mereka mau naikin produksi. Kalau naikin produksi, harga bisa makin turun. Jadi kemungkinan besar pertemuan pada 1 Agustus ini nanti ya, pertemuan pada 1 Agustus ini nanti mengisyaratkan bahwa bisa jadi ini akan ada perubahan arah gitu ya. Dan kami perkirakan untuk harga minyak mentah sendiri dia masih ada peluang untuk kembali lagi ke kisaran 80 sampai dengan 85 US dollar per barel. Range pergerakan untuk minyak mentah apakah bisa kembali ke 120? Kami rasa sulit. Cuman kalau ke 80 sampai dengan 85 itu masih ada peluang. Dan saat ini OPEC pasti mereka akan mempertahankan untuk harga minyak mentahnya. Mereka kemungkinannya kecil untuk mereka menaikkan produksi. Terlebih kita lihat di sini bahwa ekonomi di Tiongkok kan ada pelandaian ya. Dan kalau misalnya ekonomi Tiongkok ini mengalami pelandaian, Tiongkok ini salah satu konsumen utama bukan cuma batu bara ya teman-teman ternyata. Dia juga konsumen terbesar untuk minyak mentah. Jadi kami melihat di sini Timur Tengah, ya, negara-negara Timur Tengah dan juga anggota OPEC, mereka pasti berpikir lebih panjang. Kayaknya ditunggu dulu deh. Kita belum bisa untuk menaikkan produksi sekarang, karena kalau produksi dinaikkan, harga bisa ambrol di bawah 70 bahkan. Jadi kayaknya mereka akan tetap mempertahankan. Dan mengisyaratkan bahwa pertemuan tersebut mungkin akan diubah arah. Yang awalnya mereka naikin produksi, kemungkinan bakal ditahan dulu ya, belum akan ada kenaikan untuk produksi minyak mentahnya itu sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat untuk prediksi arah pergerakan minyak mentah hampir mirip-mirip kayak batu bara, karena memang ya kita tahu lah ya, sekarang udah ada energi hijau dan lain-lain itu sudah mulai digarap, perjanjian Paris Agreement lah ya.
kita tahu lah itu. Dan jangka panjang memang mereka mengalami penurunan, tapi saya melihat di sini ada sesuatu yang menarik jangka pendek sampai dengan ya akhir tahun lah. Saya melihat untuk minyak mentah ini masih cukup menarik. Persiapan ya teman-teman, karena di sini kita sudah masuk periode Juli, Juli di akhir bulan, bentar lagi kita masuk Agustus. Agustus, September, Oktober, udara di luar negeri makin dingin ya, dan mereka jelang masuk periode musim salju, permintaan untuk komoditas energi tentu mengalami kenaikan. Jadi kalau misalnya kita lihat jangka panjang ini memang turun, apakah kita harus menghindari? Saya rasa itu juga kurang tepat, karena dalam jangka pendek akan ada momentum musim dingin, permintaan akan mengalami kenaikan. Jadi saya rasa untuk trading jangka pendek ini masih cukup menarik. Nah, kalau kita sekarang beralih ke minyak kelapa sawit untuk CPO, ya teman-teman, ini permintaannya juga masih rendah. Jadi sebenarnya mulai dari minyak mentah, batu bara, minyak kelapa sawit, kalau range panjang waktunya ini memang ada sedikit challenge. Cuman kalau jangka pendek, saya lihat batu bara, minyak mentah ini mungkin masih bisa survive. CPO kita lihat memang untuk produksi kelapa sawit di Malaysia ini ada kenaikan ya, terlebih di sana itu kalau nggak salah akan memasuki musim panen, dan musim panen di sana itu kayaknya bakal lebih tinggi ya teman-teman ya. Musim panen di sana bakal lebih tinggi, dan diprediksikan untuk CPO ini sendiri di bulan Agustus ini akan ada kenaikan dari produksi di Malaysia. Jadi makin naik ya teman-teman. Nah, ini ya. Cuman memang sembari ada kenaikan dari produksi, kita bersyukurnya akan ada Diwali. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat di kalender itu ada namanya Diwali itu ada Agustus dan September. Itu adalah perayaan yang terjadi di salah satu negara yakni di India. Nah, biasanya permintaan untuk CPO itu akan melonjak tinggi yang akan menstabilkan dari sisi supply dan demand. Jadi pada saat permintaannya melonjak tinggi, tentunya juga akan mengerek dari sisi harga. Sehingga Agustus dan September, ya kembali lagi saya ingatkan, ini Julinya udah Juli akhir ya, Juli pekan-pekan akhir. Bentar lagi kita masuk di periode Agustus September. Kita ingat bahwa Agustus dan September itu adalah puncak permintaan dari CPO. Jadi untuk saham-saham CPO mungkin bolehlah kita lirik-lirik juga. Jadi untuk saat ini, momen saat ini kayaknya 1-2 bulan ini, 1-2 ya 3 bulan lah ya. Ini kayaknya saham-saham CPO mulai ada peluang kembali. Agustus, September, Diwali itu adalah permintaan untuk minyak kelapa sawit cukup signifikan, sehingga kami lihat di sini akan ada dampak untuk harga dan juga untuk emiten itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk untuk ke pergerakan sahamnya ya teman-teman. Ini mungkin boleh dicatat ya. Nah, dan materinya juga nanti bakal kita share ke teman-teman. Ini untuk pergerakan saham ADRO. Saham ADRO kalau dari sisi teknikal kita lihat di sini, ini aku pakai indikator Ichimoku. Di sini dia sudah ada tanda-tanda dia peralihan tren. Bahkan dia sudah berhasil untuk beralih ya. Dari yang di bawah sini, ini aku nyebutnya awan ya. Awan yang warna merah ini. Kalau dia berhasil tembus di awan ini yang warna merah, dia ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Yang artinya sudah peralihan tren dari yang sebelumnya tren turun, sideways, dia sudah mulai ada tanda-tanda untuk peralihan tren ke tren naik. Sehingga kita ada target ya teman-teman untuk ADRO ini dia ada peluang kenaikan. Target pertama itu ada di 3.500-an. Nah, nanti teman-teman di 3.500-an ini juga harus kita observasi lagi, karena kebetulan walaupun kami memberikan target sampai 3.500, cuman sayangnya ya, ini amat disayangkan. Dari posisi volume dari ADRO sendiri ini masih malu-malu ya, ini volumenya belum terlalu tinggi. Ya, inline lah ya, market kita juga belum terlalu ramai. Bahkan value transaksi di bursa sepi ya, kayaknya cuma single digit. Jadi kisaran 8-9 triliun ya. Bahkan kemarin sempat di 7 triliun kalau nggak salah di hari Rabu atau Selasa. Ya itu cuma di 7 triliun. Aduh sepi banget. Jadi kita lihat ya ini inline ya lah ya. Dari value transaksi di ADRO ini cukup sepi. Ini kalau misalnya value transaksinya udah rame ini
kita lihat bahwa harga sahamnya bisa ada peluang untuk lanjut ke 4.140, bisa lebih naik lagi. Cuma memang harus tunggu dari sisi volume. Kemudian untuk PTBA, kalau PTBA ini belum confirm tren naik ya. Kalau ADRO dia udah confirm, kalau PTBA dia belum, masih menunggu. Dia masih di dalam uh, area peralihan ya teman-teman ya. Jadi belum yang benar-benar dianya naik. Kalau ADRO dia sudah masuk ke dalam tren peralihan, cuman kalau PTBA dia belum tepat, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Cuman di sini dia ada target ya. Targetnya memang nggak setinggi ADRO, cuman PTBA dia ada peluang, gitu ya. Nah, kemudian ITMG ini juga sama, pergerakannya dia kayaknya masih cenderung sideways di kisaran garis yang warna merah yang aku tandain. Jadi untuk pergerakannya ITMG bagusnya ambil di area yang 24 ribuan, tunggu di harga bawah dia koreksi, nanti targetnya ada di 28 ribuan. Ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini dia ada peluang lah naik kisaran 5%-an. Dibandingkan dengan ADRO dia udah confirm bullish, jadi wajar aja kalau target kenaikannya dia lebih tinggi. Cuman memang harganya udah duluan jalan ya. Kalau misalnya teman-teman mau cari harga sahamnya yang masih di bawah ya PTBA dan ITMG. Kalau ADRO dia udah jalan harganya. Kemudian ada Indi. Indi menurut aku bagus ya teman-teman ya. Indi menurut aku bagus. Cuman memang di sini dia ada penurunan volume beberapa hari ini dan aku rasa di sini justru bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Kalau ADRO kita nunggu buy on weakness kayaknya udah nggak dapet. Cuman kalau Indi kita buy on weakness kayaknya masih dikasih lah ya. Buy on weakness tuh dalam artian kita dapat di harga yang murah. Kalau ADRO kan dia harganya udah jalan duluan kan ya. Nah, untuk Indi sendiri, dia targetnya di 1.525. Nah, potensi kenaikan untuk saham Indi sendiri ada di kisaran 12%. Kemudian ada Doit. Doit ini udah kita rekomendasikan sebenarnya udah dari seminggu atau 2 minggu yang lalu. Jadi kalau kita lihat kenaikan teman-teman yang mengikuti rekomendasian kita kayaknya udah di atas 10% cuannya dari Doit. Dan kita lihat di sini Doit dia masih ada peluang kenaikan. Target kenaikannya itu di kisaran level 855. Ya teman-teman ya. Kemudian di sini dia ada PTBA. Oh, sorry. Nah, ini yang tadi. Kalau PTBA yang di awal ini kita pakai time frame weekly. Kemudian kalau yang di sini kita pakai time frame yang daily, tapi tetap sama kok area targetnya. Kemudian ada saham Elsa. Saham Elsa ini kita bisa lihat bahwa range pergerakannya terbatas, kenaikannya ya paling di kisaran 545, cuman memang di sini dia ada koreksi dulu. Kalau misalnya mau beli, sebaiknya justru ambil di bawah aja, karena pergerakannya tadi sempat aku cek, ini volumenya memang nggak terlalu tinggi, tapi mungkin itu baru setengah perdagangan. Tadi aku ambil untuk chart ini adalah pada saat di jam setengah dua ini tadi, kita kasih yang paling terupdate. Jadi dia ada, kita harus lihat lagi ya teman-teman. Ada kemungkinan Elsa ini koreksi dulu dan di situ kita bisa manfaatkan untuk ambil harga di bawah, ambilnya di kisaran 490-an. Medco dia masih di area kritis, jadi ada beberapa saham yang seksi banget. Sebenarnya kalau misalnya aku compare antara batu bara atau minyak mentah, aku lebih condong ke batu bara. Karena sebenarnya Medco ini udah beberapa waktu lalu udah aku rekomendasi, cuman memang pergerakannya dia agak sideways, sideways dan cenderung terbatas sekarang. Jadi kalau misalnya disuruh pilih-pilih Doit, Indi atau Medco, jujur aku lebih kayaknya pilih ke Doit dan Indi karena Medco ini kayaknya harus gantian ya gitu ya. Jadi pergerakan dia kenaikannya kayaknya udah mulai terbatas. Antara minyak mentah atau sektor batu bara, mungkin aku bakal lebih condong ke batu bara saat ini dibandingkan dengan minyak mentah. Minyak mentah menurut aku udah sedikit lah mungkin potensi kenaikannya. Batu bara yang belum terlalu banyak naik, jadi aku rasa batu bara masih lebih seksi. Akra juga demikiannya nggak terlalu banyak lah, naiknya mungkin 5%. Kemudian ini untuk yang sektor kelapa sawit, kalau untuk sawit di sini ada LSIP ya. Untuk LSIP sendiri dia ada dua target sebenarnya di sini. Dan kita lihat LSIP ini juga lebih menarik. Jadi kalau misalnya disuruh pilah-pilah sektornya, yang pertama itu sektor batu bara, kedua sawit. Ya teman-teman ya. Jadi sawit juga ini udah lama tertinggal untuk sawit. Dan aku rasa di sini dia ada peluang rebound. Bukan kenaikan yang sampai ke puncak
highs-nya lagi, cuman aku lihat di sini dia ada peluang untuk rebound minimal kayak 5% atau 10%. Setelah itu baru balik lagi turun dan sideways. Jadi untuk sawit ini kita lebih lebih pendek untuk eh, time frame-nya ya, atau untuk jangka waktu transaksinya, karena ini memanfaatkan untuk technical rebound. Kalau batu bara iya sampai akhir tahun mungkin masih tetap menarik. Kemudian ada SSMS, ya, sawit sumber emas sarana. Ini kita lihat ada peluang kenaikan dan di sini juga aku melihat ini masih cukup menarik. Kalau LSIP tadi dia masih malu-malu, kalau SSMS di sini aku lihat justru dia udah gerak, udah naik, sekarang dia fase rehat dan ada kemungkinan untuk dia balik lagi bullish ke atas. Jadi dia sempat naik ya di 1330, kemudian turun ke kisaran 1000 dan aku lihat di sini dia masih ada peluang untuk balik lagi ke 1200-an. Jadi ke area atas itu masih bisa lagi. Masih bisa untuk swing lagi. Jadi dia udah naik, turun, masih ada peluang untuk dia swing sekali lagi. Kemudian ada SIMP dari Salim Limpo Mas, Infomas ya. Ini selisihnya sih sedikit. Dibandingkan dengan SSMS ataupun LSIP, sebenarnya SIM ini dia agak lebih volatile dan volumenya juga dia naik turun ya, nggak terlalu stabil. Jadi pergerakan harganya memang agak ngagetin, terlihat juga dari candlenya panjang-panjang. Jadi naik 5%, nanti tiba-tiba turun. Dia juga agak panjang. Jadi untuk SIM, make sure profile risk-nya juga harus siap yang dangdutan. Kenapa dangdutan? Karena naik turunnya dia cukup kencang. Kemudian, nah ini yang terakhir ya, ada Astra Agrolestari, AALI. Kalau AALI sebenarnya aku nggak terlalu ini ya, karena ternyata pergerakannya juga masih kalem-kalem aja ya, belum yang terlalu signifikan banget. Kurang lebih mungkin seperti itu. Aku kembalikan ke Mas Ogi untuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman jangan malu-malu ya. Silahkan masukin di kolom chat ataupun di Q&A-nya apa yang mau ditanyain. Silahkan biar nanti dibantu sama Mas Ogi untuk dibacain. Silahkan Mas Ogi, monggo. Nah, itu Ike, ini paparan yang menarik banget. Dan seperti yang tadi saya duga ini, pertanyaan dari Mbak Anissa di Bisnis Indonesia akan relate dengan Donald Trump. Weh, tidak salah memang ini dugaan kita ini. Memang ini Trump, Kamala Harris, dan cancelnya Joe Biden ini menarik untuk banyak pihak. Kita langsung ke pertanyaan. Kak Anissa dari Bisnis Indonesia bertanya, efek antisipasi kemenangan Trump yang lebih menaruh perhatian pada bahan bakar fosil disinyalir menjadi pendorong kenaikan harga-harga saham energi. Apakah benar? Atau faktor pendorong lain dibalik kenaikan signifikan saham sektor energi di IDX energi yang sudah naik 15%, 15,64% year to date. Bagaimana proyeksi kinerja keuangan di sektor ini pada paruh pertama 2024? Bagaimana potensi bisnis selanjutnya jika Trump menang? Nah, ini menarik sekali, Mbak Ika. Ini ditanya ahli nujum ini. Gimana kalau Trump menang? Silahkan ini, Mbak Ika. Oke, mungkin aku jawab yang pertama dulu ya. Efek terkait dengan antisipasi kalau misalnya kemenangan Trump ini bagaimana nanti. Dan memang ini sebenarnya cukup memberikan perhatian ke kita sebagai investor, bukan cuman ternyata dampaknya bukan cuma di market di US, bukan cuma di komoditasnya semata, tapi juga ternyata berpengaruh ke satuan emiten. Kalau kita lihat di sini pergerakan dari komoditas-komoditasnya selagi belum benar-benar apa namanya belum benar-benar terdampak secara langsung, saya rasa ini untuk trading masih memungkinkan. Cuman memang kita tahu adanya peralihan ke energi hijau dan lain-lain itu juga harus kita antisipasi dalam jangka panjang, tapi Betul. dalam jangka panjang. Jadi saya lihat di sini kalau misalnya kita untuk trading itu masih cukup menarik. Cuman memang kalau untuk jangka panjang ini kita harus meminimalisir adanya peralihan energi hijau. Contohnya aja yang dari Tiongkok, data di sana membuktikan bahwa kita tahu kalau dulu itu yang paling besar mereka PLTU atau tenaga listriknya berbasis dari batu bara. Sekarang ternyata sudah mulai beralih pelan-pelan. Mulai dari tenaga air, tenaga angin, kemudian juga dari solar panel. Cuman memang untuk mengimplementasi, menggantikan keseluruhan dari yang sebelumnya totally 100% batu bara untuk diubah 100% ke energi terbarukan itu butuh waktu. Dan saya lihat di sini kayaknya lebih dari 5 tahun untuk menyesuaikan semuanya itu
diganti dari yang batu bara nge-switch keseluruhan jadi energi terbarukan. Karena kembali lagi, untuk energi terbarukan itu cost-nya mahal. Mahal banget ya. Memang kalau kita Ujung-ujungnya duit berbicara, ya Mbak Ike. iya betul, butuh duitnya banyak itu Mas Ogi. Dan pada saat pembangunannya pun butuh waktu. Jadi butuh biaya dan butuh waktu untuk implementasi ke energi terbarukan. Sehingga saya melihat di sini implementasi untuk batu bara ini saya rasa tidak akan sepenuhnya digantikan oleh energi terbarukan. Saya rasa ini cuma akan di semua negara mungkinnya. Ini dari 100% batu bara mungkin yang akan menjadi energi terbarukan antara 30 sampai 40%. Sedangkan 60% itu mungkin mereka akan tetap ke batu bara. Jadi minimal itu mengurangi polusi. Jadi nggak benar-benar digantikan 100%. Bahkan ke depannya sampai 10 dan 15 tahun ke depan mungkin akan tetap menggunakan batu bara. Cuman porsinya aja yang dikurangi. Sehingga permintaan batu bara diperkirakan masih akan tetap ada. Dan saya juga masih cukup optimis bahwa dari Tiongkok, walaupun mereka mengalami perubahan ataupun peralihan ke energi terbarukan, mereka masih akan tetap membutuhkan yang namanya batu bara. Sehingga untuk sektor energi, ini masih tetap ada space kenaikan dan mereka juga masih ada peluang. Cuman memang kembali lagi, space kenaikannya udah nggak setinggi awur-awuran kayak tahun-tahun ke belakang kenaikannya tentu akan lebih terbatas untuk jangka panjang. Kalau jangka pendek ini masih cukup menarik karena ada sentimen untuk peralihan cuaca ataupun iklim, musim dingin, permintaan juga akan mengalami kenaikan. Nah, terlepas dari itu, kemenangan dari Trump bagaimana dampaknya ya? Seperti yang tadi, Trump ini mereka akan melakukan pembatasan dan juga kenaikan tarif impor untuk di Tiongkok. Tentunya kalau impor Tiongkok dinaikkan, kita balik lagi kayak tahun 2019, 20, 21 pada saat kepemimpinan Trump, di mana pada saat itu ekonomi di China itu melandai. Kalau ekonomi China melandai, tentunya akan berdampak ke ekonomi Indonesia juga, karena China ini mitra dagangnya kita. Nah, dampaknya kemana? Manufakturnya Indonesia tentunya yang biasanya kita jualan barang ke China. China ekonominya melandai, permintaannya juga ya kurang lebih seperti itu. Jadi kenanya ke multisektor bukan cuma ke komoditas. Kemudian proyeksi kinerja keuangan di sektor ini. Jadi mungkin dari sisi financial statement di sektor energi mungkin ya. Pada paruh pertama 2024 kita lihat di sini mungkin akan terbatas ya kenaikan untuk emiten minyak mentah, batu bara dan CPO. Saya rasa untuk kinerja semester satu nggak akan terlalu ada kenaikan yang signifikan karena CPO per semester satu juga nggak terlalu naik banyak. Batu bara juga justru di semester satu juga akan melandai, minyak mentah juga demikian nggak terlalu seksi. Jadi saya lihat kalau dari sisi kinerja keuangan mereka justru ada tanda-tanda untuk melandai dari kinerja keuangan tiga sektor tersebut. Tapi kenapa kok di sini kita merekomendasikan? Yang pertama karena adanya peluang technical rebound karena harganya udah cukup murah, kemudian ada peluang kenaikan permintaan dengan adanya musim dingin. Oke, silakan Mas Sogi untuk Oke, melanjutkan. terima kasih Mbak Ike untuk tadi diskusinya. Ini saya masih menunggu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu sekalian. Oh, ada Pak Martin Tum. Bagaimana outlook harganya batu bara untuk PLTU Indonesia? Apakah harga batu bara seharusnya terbatas oleh kebijakan pemerintah? Oke, kalau saya lihat untuk DMO ya, atau dari harga yang memang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan batu bara, saya rasa itu memang akan sampai dengan seterusnya itu saya rasa memang masih akan ditetapkan oleh pemerintah ya. Nggak bisa serta-merta dijual dengan harga bebas ya. Karena ini memang untuk menjaga biar tidak ada masing-masing dari perusahaan batu bara itu yang memonopoli harga ataupun adanya permainan harga di batu bara. Cuman memang peluang yang bisa mereka dapatkan sebenarnya di DMO itu kan adalah pada saat mereka jual batu baranya untuk yang pemerintah di dalam negeri untuk PLTU. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat breakdown kinerja keuangan, baik itu ADRO, PTBA, ataupun ITMG, ternyata masih 80% kan mereka jualnya ekspor. Jadi yang PLTU ke keterbatasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu mungkin dampaknya hanya berkisar 20% ke kinerja keuangan mereka. Sedangkan 80% kinerja emiten batubara itu masih
tergantung ya, masih ditentukan oleh harga komoditas secara globalnya sendiri. Kalau yang untuk pemerintah paling dampaknya hanya 20%. Ya, begitu, Pak Oke, Martin. itu tadi pertanyaan terakhir yang ada di sesi pada sore hari ini. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian eh, untuk tidak lupa mengisi daftar hadir dan feedback form. Ini saya bagikan kembali agar kita bisa bersama-sama berdiskusi di bulan-bulan selanjutnya apabila ingin memberikan saran dan masukan kepada kami. Gitu. Senang sekali hari ini ada banyak sekali poin yang kita dapatkan, ada banyak sekali masukan yang kita juga terima. Saya juga bisa melihat bahwa antusiasme terhadap Pilpres Amerika ini memang menjadi bagian penting dari sentimen terkait berbagai aspek modal kita akhir-akhir ini, terutama di bulan ini. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir untuk sesi di sore hari ini, Bu Ike. Kami masih menunggu. Apabila ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, apakah ada? Kalau tidak ada, mungkin kami ingin mengucapkan terima kasih. Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Bu Ike ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin yang tadi ya bahwa memang peralihan siklus di sini kita juga harus bersiap-siap karena terkadang harga tiba-tiba udah naik, udah tertinggal ternyata ya paling kurang lebih seperti itu. IHSG mungkin kita perkirakan untuk beberapa waktu ini mungkin geraknya juga sideways karena kondisi ekonomi politik bukan cuma dari dalam negeri, luar negeri juga akan mempengaruhi ke kita. Jadi ya saya lihat memang pergerakan IHSG ataupun market kita memang ada peluang penurunannya terbatas, tapi memang pergerakannya juga masih sideways. Sebenarnya belum ada tenaga yang benar-benar untuk nge-push sampai ke 7.400, masih butuh waktu. Kurang lebih itu mungkin Mas Ogi. Oke, ini menarik sekali diskusinya, Bu. Saya juga semakin optimis bahwa bagaimanapun nanti hasil dari pemilihan Presiden Amerika Serikat, market kita akan bisa jadi semakin membaik atau ya harapannya sih semakin membaik ya Bu, semakin stabil. Betul, betul. Ya kita tunggulah nanti. Ibu sendiri optimis siapa yang lebih memilih saya Bu? Kalau untuk siapa nih antara Harris atau Donald Trump begitu? Betul. Ya, kembali lagi ya Mas Sogi, karena sebetulnya kalau kita lihat dari masing-masing kebijakannya mereka, dua-duanya sama-sama akan menerapkan untuk tarif ke China dan Indonesia ini kalau misalnya udah menyenggol ke China tentunya juga akan berpengaruh ke kita ke aktivitas perdagangan karena namanya tetangga ya. Jadi tetangga dagang ya dalam artian kalau misalnya ekonomi di Tiongkok mengalami pelandaian, nggak lama Indonesia juga akan mengalami pelandaian. Dan di sini saya lihat baik Donald Trump ataupun Kamala Harris, dua-duanya mereka akan menerapkan tarif impor. Cuman di sini saya rasa Donald Trump lebih agresif dibandingkan dengan Kamala. Sehingga kalau misalnya dipilih yang mana yang paling pro market, saya rasa market mungkin akan lebih condong ke Kamala Harris untuk yang market Asia ya. Kalau Donald Trump yang terpilih, market US bagus. Asianya aja yang agak agak bergetar. Kalau Kamala Harris mungkin ini lebih lebih stabil lah untuk ekonomi di Asia dan juga untuk pasar saham di Asia nggak akan ada gejolak yang terlalu banyak karena Donald Trump ini agak kontroversial memang kebijakannya dan biasanya market akan ada sedikit gejolak. Begitu. Baik, itulah tadi diskusi kita pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada juga yang bertanya lagi, dan saya pikir paparannya dari Bu Ike juga sudah cukup jelas. Eh, Kami berharap paparan dan diskusi kita pada sore hari ini bisa menambah pengetahuan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan market komoditas dan juga semakin yakin untuk terus berinvestasi di pasar modal Indonesia. Saya Ogi Wicaksana selaku di Atlet Nama Sekuritas mengucapkan terima kasih untuk Ibu Ike, untuk paparannya, dan seluruh peserta kegiatan yang sudah mengikuti sejak awal. Kami akan bertemu dengan Bapak Ibu lagi di bulan depan. Dan jangan lupa Ibu Bapak sekalian untuk mengisi feedback form dan juga daftar hadir agar kami juga bisa mendengar saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian, baik itu tema ataupun format dari webinarnya. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi bulan depan. Terima kasih Bu Ike, terima kasih sekalian Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih Kami semuanya. Selamat sore. Thank you Mas Ogi. terima kasih Bu.